sebesar ini hampir apa ya, sebesar telur kampung itu biasanya 1 kilo isinya hanya sekitar 50 butir saja, dan harganya yang super itu mencapai 400.000 sampai nanti bisa saja sampai 500.000 1 kilo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video channel YouTube saya, channel yang mengulas sebagai tip trik budidaya macam-macam tanaman. Semoga kabarnya teman-teman sobat semua sehat selalu dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan memberikan tentang panen buah katak porang atau tumbuhan porang yang sekiranya nanti ini akan harganya 1 kilo mencapai 400.000 rupiah. Luar biasa, memang lagi ngetren viral tanaman porang ini, dimana-mana orang yang ingin berburu benihnya atau dari buahnya yang ditanam, terus ditanam di lahan seperti itu, memang keuntungannya sangat menggiurkan. Nah, sebelum lanjut ke video saya, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar mendapatkan info yang menarik terbaru dari channel saya. Terima kasih, selamat menonton. Jadi seperti ini buahnya. Kalau misalnya dari biji satu, terus ini perkembangannya luar biasa ya. Banyak sekali, tergantung kita itu mau ngasih perawatan yang bagus, berarti ya buahnya semakin banyak dan besar-besar. Tumbuhan porang ini atau konjak ini sebenarnya golongan dari umbi-umbian. Kalau bahasa latinnya adalah Amorphous mollaeri ya. Itu umurnya biasanya kalau ditanam hanya 1 musim itu 6 bulan. Dia pohonnya ini mati. Nanti ubinya itu kalau musim istilahnya penghujan dia akan tumbuh hidup lagi. Jadi seperti mati suri seperti itu ya. Nah, di lahan saya ini ada yang masih seger-seger seperti ini, ada juga yang sudah roboh ya. Nah, itu tandanya kalau misalnya sudah roboh pohonnya, itu namanya disebutnya ripah kalau bahasa Jawanya ya, atau nanti masa dorman karantina seperti itu. Jadi buahnya itu bisa buat bibit. Karena kalau ada yang belum paham, maaf bagi pemula seperti itu, membeli buahnya yang belum pohon mati atau dipetik masih keadaan dari yang hijau ini, buah seperti ini tidak akan tumbuh. Itu kadang ada juga petani yang mungkin buru-buru pengen dapat uang, terus masih keadaan seger hijau ini buahnya dijual atau diawetkan seperti itu nggak bagus. Beda tipis antara buah yang sudah pohonnya mati atau ripah dengan yang buah sudah ripah. Itu kalau pemula memang susah ya membedakan, tapi kalau yang sudah para senior itu tahu. Dilihat dari warnanya, itu biasanya kalau yang sudah ripah atau mati pohonnya itu bibit yang bagus itu biasanya warnanya agak bening seperti ini. Terus nah, ini seperti cepak datar seperti ini ya, dari yang tempatnya ini petik dari pohonnya. Terus bedanya juga kulit. Di antara kulit yang bagus ini agak tebal, tapi yang belum masa dorman atau ripah itu kulitnya sangat tipis dan gampang lecet. Itu untuk membedakan ya, karena penting sekali bagi pemula. Mohon maaf, bukan saya menggurui, tapi sharing saja menurut pengalaman saya seperti itu. Harus paham dulu, betul-betul paham memilih bibit yang bagus dari katak buah atau buah porang sebagai bibit. Sebenarnya yang diambil sih ubinya, ubi yang di dalam tanah itu ya, untuk diolah menjadi beras shirataki, mie shirataki, ada konjak jelly minuman, ada yang untuk bahan pembungkus obat pil atau herbal, ada juga untuk kosmetik dan macam-macam, banyak untuk bahan baku industri lain ya. Makanya harganya ini terus naik, apalagi
orang-orang atau para selain petani, para investor atau untuk invest modalnya ini ke petani porang. Karena memang pada kenyataannya kalau bibitnya bagus itu perawatannya ya lumayan agak mudah ya. Ya minimal istilahnya satu pohon itu ya kasih contoh 5 biji lah. Nanti kita labanya sudah banyak loh. Bahkan ada yang pertama biasanya ini besar, terus di rantingnya ini agak kecil seperti itu ya. Dan pasti berbuah. Kalau porang itu pasti ada buahnya. Beda dengan yang semacam suwak. Kalau suwak atau iles-iles itu tidak ada buahnya. Seperti ini ya. Jadi luar biasa kalau misalnya mau invest di tanam porang. Kemarin ada ini ya temen sahabat juga di YouTube, ownernya Villa Batu itu tanya apalah porang itu bagaimana syarat tumbuhnya seperti apa. Itu akan saya jawab sekaligus ya tadi di awal video bahwa porang itu golongan umbi-umbian yang diambil itu umbinya ya, dibuat tepung seperti itu untuk bahan-bahan beras shirataki, mie shirataki, bahkan berasnya itu dari umbi porang. Ini sangat bagus sekali untuk kesehatan, untuk orang diabetes itu karena kandungan gulanya sangat rendah. Dan misalnya makan beras dari beras shirataki ini tetap apa ya istilahnya awet, tidak gampang lapar seperti itu, dan bagus juga untuk diet. Kalau takut gemuk misalnya pengen makan banyak ya makan dari beras shirataki. Kalau di Lazada atau istilahnya di Shopee itu 1 kilo ada yang berasnya 100.000, tapi kalau minyak shirataki ada yang ya mulai 40.000 seperti itu. Jadi kita memilih yang pohonnya sudah istilahnya seperti ini ya, yang sampai kuning seperti ini. Nanti diambil buahnya atau bubelnya. Dan sekali lagi sekaligus review ya, untuk yang punya saya ini ada yang hitam. Ini namanya termasuk golongan varian Black Konjac. Ini kelebihannya lebih kekar dan lebih cepat tumbuhnya, subur dibanding yang hijau, walaupun sama-sama ubinya besarnya sama ya. Jadi kalau memilih yang, kalau saya sih untuk pengalaman yang sudah itu selama 4 tahun menanam ini, pilih yang sebenarnya yang hitam ini, Black Konjac ini tetap beda, ada bedanya. Saya sudah pernah menimbang. Dan sekaligus tuh teman sobat saya, mama ownernya yang villa di Surabaya dan punya rumah makan di Banyuwangi itu, yang kemarin tanya-tanya di YouTube, ini pertumbuhan porang ini untuk ketinggian rata-rata dari permukaan air laut itu membutuhkan ya sekitar 500 sampai 700 mdpl ya dari permukaan air laut. Jadi tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin seperti itu, karena punya sahabat saya yang ada di puncak ketinggian lebih dari 1500 itu pertumbuhannya kurang bagus. Jadi itu harus diperhatikan juga. Kalau misalnya panas juga bisa ya pakai semacam paranet atau istilahnya pakai pohon naungan lah di bawah kayu-kayu seperti itu. Nah berikut ini adalah saya share tentang tanda-tanda ini ya, pohon yang sudah mulai dorman atau mati. Walaupun ini ada beberapa tunas memang ya. Tunas pertama yang sudah roboh ini, yang tunas kedua masih seger ini, karena memang natural alaminya seperti itu, dia itu bertunas lebih dari 1. Nah
Kalau sudah ada tanda-tanda seperti batangnya ini keriput ya, seperti ini batangnya, terus daunnya menguning seperti ini, itu tanda-tanda awal dari masa dorman atau pohonnya akan mati. Nah, buahnya ini yang ini disebut katak atau bupil ya, di pohon di atas pohon atau ranting. Nah, ini yang bagus ini dibiarkan sampai ini jatuh sendiri, ini jatuh sendiri. Jadi jangan dipaksa untuk diambil ketika ini masih hijau, itu tidak bagus. Nah, ini contohnya juga yang di tanah, ini jatuh sendiri seperti ini. Itu yang bagus seperti itu. Nah, buahnya yang sebesar ini hampir sebesar telur kampung. Itu biasanya 1 kilo isinya hanya sekitar 50 butir saja, dan harganya yang super itu mencapai 400.000 sampai nanti bisa saja sampai 500.000 1 kilo. Kenapa kok misalnya ini orang melihat harga katak atau bupil mahal tetap diburu? Karena memang kelebihannya dari bibit yang buah katak ini, kalau ditanam selama 6 bulan itu bisa tunas, ya mirip semacam pisang ya. Ada tunas baru itu sampai 5-7 kali. Itu makanya ketika kita beli kelihatannya mahal, tapi dari laba buahnya nanti kita tanam 6 bulan itu kita menghasilkan ubi di dalam tanah, dan buahnya ini juga sudah menghasilkan uang dalam 1 musim itu. Kira-kira nanti kalau sering tunas berarti ya semakin banyak buahnya juga. Jadi akan menambahkan laba kita di investasi atau bisnis pertanian budidaya porang ini. Boleh dicoba ya buat teman-teman sobat semua, tapi tolong ya, itu pesan saya harus dipahami dulu betul-betul buah yang bagus itu seperti apa, yang istilahnya dari buah atau dari ubi juga sebenarnya bisa, dari bijinya bisa. Cuman yang saya unggah di video ini memang membahas tentang panen dari bupil atau katak buah porang ini, yang memang luar biasa harganya, semakin hari semakin meningkat, apalagi nanti musim tanam atau bulan 9 sampai 10 itu puncak harga tertinggi biasanya seperti itu. Nah, itulah tadi teman-teman sudah saya upload ya tentang bagaimana memetik buah porang atau bupil porang yang sudah ripah, yang bagus untuk bibit atau istilahnya diperjualbelikan. Terima kasih sobat semua yang sudah menonton, tapi jangan lupa tetap yang belum subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar kita dapat channel saya berkembang ya. Terima kasih yang sudah mendukung. Semoga dilancarkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.